dari cara yang atau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Sri Mulia. Di video pertama saya ini saya mau share tentang bagaimana cara mengatasi atau meredakan sakit gigi karena gigi berlubang. Mau tahu caranya seperti apa? Yuk lanjut ke video berikut ini. Nah, berdasarkan pengalaman saya yang pernah sakit gigi karena gigi berlubang itu sangat menyiksa banget ya. Jadi saya mau sedikit cerita dulu kenapa gigi saya bisa berlubang. Awalnya itu saya lagi makan sesuatu, entah lagi makan apa. Pas lagi saya ngunyah, tiba-tiba ada gigi yang patah. Terus saya cek posisi gigi yang patahnya itu sebelah mana, dan ternyata itu gigi sebelah kanan bagian atas dan paling ujung banget. Jadi susah banget ngeceknya, sampai mulut saya itu dibuka lebar-lebar. Saya lihat kondisinya giginya itu dalamnya itu udah hitam banget. Padahal saya nggak pernah ngira kalau gigi saya bakalan berlubang seperti itu, karena sebelum patah itu gigi saya tuh normal aja kayak gigi yang lainnya gitu, nggak ada yang lubang dari bagian dalam, bagian bawahnya pun nggak ada, biasa aja. Tapi ternyata pas saya ngunyah, mungkin makanannya keras atau gimana, lama kelamaan si gigi juga jadi nggak kuat karena dalamnya pun udah keropos gitu, udah hitam. Akhirnya kegiatan ngunyah mengunyah itu dipindahkan ke bagian sebelah kiri gitu. Dan gak lama kemudian setelah kegiatan ngunyah-mengunyah dipindahkan ke sebelah kiri, ternyata gigi sebelah kiri bagian atas dan paling ujung pun ikutan berlubang. Tapi ini ceritanya berbeda, nggak patah ya, karena mungkin terkikis atau gimana saya juga nggak tahu. Karena tiba-tiba aja sebelumnya nggak ada lubang. Saya contohkan nih, ini adalah gigi ya, saya pakai jari aja, pakai kuku. Ini adalah gigi bagian luar, ini gigi kiri sebelah kiri saya itu. Bagian dalam ataupun bagian bawahnya itu nggak ada yang berlubang sama sekali, tapi tiba-tiba gigi saya itu berlubang daerah sini, bagian sini, yang biasanya itu gigi sama gusi itu nempel kan, yang biasa kita sebut itu akar gigi. Nah ini tuh si akar giginya tuh nggak nempel ke gusi, jadi ada lubang aja gitu, bolong, dan makin hari itu makin membesar. Jadi kalau saya ngunyah makanan, si makanan itu tuh masuk ke lubang ini, dan kalau misalkan ada yang masuk terus itu udah saya berakhir makannya gitu, nggak dilanjut lagi gitu, walaupun baru satu suap. Lalu saya cari informasi kenapa kondisi gigi saya bisa seperti itu, karena saya merasa gigi saya sehat-sehat aja, dari tampilan luar pun sepertinya nggak ada masalah karena nggak ada lubang sama sekali. Tapi ternyata bisa patah, dan pas dilihat itu dalamnya itu udah hitam, udah keropos. Ternyata informasi yang saya dapat dikarenakan mungkin kita terbiasa minum yang dingin atau makan yang dingin. Seperti saya tuh dulu suka minum minum sirup atau jus, kalau ada esnya itu, sisa esnya itu suka saya makan, suka saya kremes di kunyah gitu. Dan tanpa disadari juga saya juga suka minum kayak susu atau kopi yang masih panas tuh suka dipaksain minum gitu, karena kalau misalkan dingin tuh nggak enak, memang iya. Jadi itu tuh bisa merusak gigi kita tuh lama-lama akan kayak semacam retak gitu. Contohnya aja kalau misalkan kita seduh sesuatu dengan air panas dan pakai gelas kaca yang biasa kita pakai untuk minuman dingin, pas kita seduh pakai air panas itu bisa retak, meletek gitu, belah. Dan memang saya pernah mengalami hal itu. Saya nggak tahu si gelas itu suka dipakai untuk minuman dingin, terus saya bikin susu apa kopi waktu itu, pas saya seduh pakai air panas tiba-tiba meletek gitu kan, terus belah, akhirnya ambiar. Jadi sudah jelas kenapa gigi saya bisa rusak seperti itu. Tadi sudah saya cerita. Dan hal pertama yang saya lakukan itu adalah hal yang sangat sederhana banget. Itu pertama saya menggosok gigi sampai bersih gitu kan, biar nggak ada sisa-sisa makanan. Lalu saya kumur-kumur pakai air garam yang hangat. Dan setelah saya coba itu ternyata tidak ada pengaruhnya gitu kan, bukannya berkurang, rasa sakitnya itu malah bertambah. Karena kenapa? Karena si air garam yang meresap ke gusinya itu malah makin senut-senut gitu, bukan mereda. Oke, berarti menurut saya ini tidak ada pengaruhnya. Walaupun sebagian orang ada yang mengalami sakit gigi dan cukup dengan berkumur dengan air garam itu katanya sudah mereda, tapi kalau saya itu enggak.
Lalu yang kedua, saya coba dengan mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol. Dan saya juga ada saudara pernah mengalami sakit gigi juga, katanya pakai minum obat ini nih gitu kan. Saya lupa namanya apa waktu itu. Saya coba beli terus saya minum. Kalau setiap saya sakit kumat giginya itu saya minum, memang terasa banget, itu cepet banget sih sakitnya itu berkurang sampai hilang. Tapi itu efeknya nggak lama, kisaran 2 atau 3 jam sakit giginya tuh balik lagi. Terus saya pikir lama-kelamaan kalau setiap gigi saya kambuh itu sakit, kalau saya harus minum obat, lama-lama badan saya tuh nampung kimia yang banyak karena gara-gara minum obat sakit gigi. Saya lanjut ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan minyak cap burung kakak tua. Kemasannya seperti ini. Yang sudah tahu pasti tahu ya, kemasannya itu kecil, di dalamnya itu sudah ada minyak, katanya sih itu minyak cengkeh, dan memang rasanya itu nggak jauh beda seperti cengkeh. Ada rasa pedas-pedas gitu. Terus di situ sudah ada kapas, sudah ada pinsetnya itu bahan plastik. Itu gunanya untuk masukin kapas yang sudah ditetesin minyak cengkehnya ini ke lubang gigi atau gigi yang berlubangnya. Nah, karena gigi saya yang berlubang ini posisinya di atas dan paling ujung, itu nggak bisa pakai pinset yang sudah ada di kemasan. Akhirnya saya menggunakan tusuk gigi, lalu kapasnya itu digulung ke tusuk gigi tapi nggak terlalu ngunci, pokoknya bisa dilepas gitu kan. Terus saya tetesin di minyaknya itu, lalu saya masukin ke gigi yang berlubang dan tusuk giginya itu ditarik, kapasnya ditinggal di lubang itu. Jadi kenapa saya bilang jangan terlalu ngunci untuk menggulung kapasnya, biar nanti nggak ketarik lagi sama tusuk giginya, biar kapasnya ditinggal dulu gitu sebentar, entah itu 15 menit atau 30 menit. Setelah itu kapasnya bisa kita keluarin lagi. Dan alhamdulillah yang saya alami dengan minyak cap burung kakak tua ini, rasa sakitnya itu agak mereda gitu kan, dan untuk beberapa hari ke depan lumayan aman gitu, tidak kambuh lagi. Kecuali kalau misalnya ada makanan yang yang nusuk gusi banget, itu pasti akan kambuh lagi sakitnya. Terus karena menggunakan minyak cap burung kakak tua ini menurut saya bagus, akhirnya saya nggak pernah ngerasain sakit lagi. Tapi tiba-tiba muncul kayak putih gitu di gusinya itu, dari atas tuh kayak gigi mau tumbuh gitu, tapi lunak. Kirain saya kayak gigi mau tumbuh gitu kan, tapi lunak. Itu lama kelamaan nutupin lubangnya itu ya. Saya pikir wah aman dong, berarti nggak akan ada makanan yang masuk ke lubangnya gitu. Tapi ternyata setiap kali saya ngunyah, kalau si makanan itu kena ke yang putih, yang si daging tumbuh itu tuh kayak sakit banget, ngilu. Akhirnya saya penasaran kenapa ya gitu kan, dan ini apa ya, dan pas saya pegang juga lunak. Aduh gimana ya caranya, apalagi ya gitu kan. Terus saya lihat di TV ada iklannya Cooling 5 Plus, saya coba beli, saya coba gunakan itu, dan saya lihat di iklan dan di kemasan saya baca juga ternyata penggunaannya itu ternyata lebih mudah dan lebih simpel lagi. Cukup disemprotkan aja, dan gunanya bukan hanya untuk sakit gigi aja. Di situ diperuntukkan untuk untuk sariawan, untuk bau mulut, untuk radang tenggorokan juga bisa gitu. Terus pas saya coba ternyata nggak bisa disemprotin, karena itu posisi giginya itu loh gitu yang susah gitu, paling ujung paling atas, jadi susah gimana lagi ya caranya gitu. Dan saya ikutin cara yang nomor 3 tadi, pakai tusuk gigi terus digulung seperti biasa gitu, digulung kapasnya itu digulung ke tusuk gigi tapi nggak terlalu ngunci. Akhirnya si kapasnya saya semprotin pakai Cooling 5 Plus ini, terus saya masukkan, dan rasanya memang beda banget, bertolak belakang banget sama yang minyak cap burung kakak tua. Kalau minyak cap burung kakak tua ini tuh agak pedas, terus memang kayaknya tuh agak keras karena kena ke gusi atau ke mulut, dinding mulut ini tuh kayak kulit tipisnya tuh kayak mengelupas gitu. Nah kalau pakai Cooling 5 Plus ini itu rasanya itu kayak pasta gigi, manis, agak awet, dan ketelan pun nggak masalah katanya gitu kalau di iklan dan di kemasannya seperti itu. Dari semua tahapan 1, 2, 3, 4 itu saya akhirnya jatuh ke pilihan 3 sama 4, minyak cap burung kakak tua sama Cooling 5 Plus. Karena kenapa? Karena dua-duanya itu buat saya sih cukup meredakan. Tapi menurut saya saranin juga untuk obat pereda nyerinya, karena kalau kita mau kemana dimanapun terus gigi kita itu tiba-tiba kambuh gitu, sakit giginya snut-snut,
kita nggak mungkin kan tiba-tiba cari tusuk gigi atau kapas gitu terus semprotin cooling vibe atau minyak cap burung kakak tua di jalan atau di mana kita masukin ke gigi, nggak mungkin kan. Jadi kita juga harus sedia obat pereda nyerinya itu gitu kan, supaya kalau misalnya kita keluar kota atau lagi di perjalanan, kalau misalkan gigi kita kambuh itu cukup dengan minum obat itu aja untuk sementara. Oke, itulah tadi bagaimana cara saya mengatasi atau meredakan sakit gigi karena gigi berlubang. Jika ada yang mau berbagi bagaimana caranya mengatasi atau meredakan rasa sakit gigi dengan cara yang berbeda dari cara yang saya tadi, silahkan isi kolom komentar di bawah dan boleh share video ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.